Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sehat, salam semangat, selamat malam. Semoga sobat-sobat Dudek selalu dalam keadaan sehat, walafiat, rezekinya selalu lancar, selalu berbahagia dan selalu tetap keadaan semangat. Oke, ini podcast Kibledek Kandil sendirian. Jadi di sini Kibledek mau merangkum atau mau menjawab dari rangkuman pertanyaan-pertanyaan teman-teman Kibledek, baik itu secara email, secara WA maupun secara komentar di channel Kibledek Kantil. Oke, kita di sini sebenarnya mau membahas tentang hal-hal yang mungkin di luar nalar. Di sini Kibledek hanya cerita saja ya, kita cerita aja, sharing-sharing saja ya. Ini juga anggap saja ini adalah pemikiran dari Kibledek Kantil. Jadi mungkin ada perbedaan pemikiran, ada perbedaan pendapat, itu monggo silahkan, itu karena perbedaan-perbedaan itu memang wajar, memang hal tersebut memang harus terjadi karena ilmu Allah itu sangat luas. Jadi setiap manusia itu hanya mendapatkan ilmu atau jatah ilmu yang memang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin banyak perbedaan-perbedaan itu kalau kita bisa mengambil hikmahnya itu pasti akan mendapatkan pencerahan atau mendapatkan ilmu-ilmu yang banyak. Namun kalau menganggap dirinya merasa benar, merasa udah berilmu, udah hebat dan sebagainya, maka itu adalah akhir dari pencarian. Jadi akhirnya dia hanya stagnan di situ-situ saja, tidak berkembang lagi. Oke, intinya ilmu Allah itu sangat luas dan setiap manusia itu mendapatkan porsinya masing-masing. Jadi itu gunanya kita sharing. Kalau pendapat kita berbeda itu wajar. Oke, kita sharing tentang Pulau Jawa. Pulau Jawa itu memang banyak misterinya ya. Mungkin karena kita hidup di Pulau Jawa, kita bisa lebih memahami Pulau Jawa dibanding orang-orang yang di luar Pulau Jawa. Jadi ini ada cerita saja, jadi sharing ya. Kenapa kita kalau ada bangunan atau rumah yang sudah lama tidak ditinggali itu nanti akan berkesan angker. Di situ berkesan banyak sekali dengan hal-hal yang di luar nalar. Sebetulnya kita hidup di alam semesta ini itu tidak sendiri. Jadi kita hidup itu ada bangsa jin, terus mungkin ada manusia-manusia yang memiliki teknologi atau memiliki kemampuan yang lebih dibanding kita. Dia bisa hidup di dimensi lain. Jadi ada manusia-manusia yang hidup di dimensi lain, ada juga bangsa-bangsa jin yang hidup di dimensi lain juga. Jadi kalau ada bangunan yang sepi atau tempat-tempat sepi itu ternyata ada hal-hal yang di luar nalar, itu sebetulnya banyak sekali penjelasannya. Kalau menurut Kibledek, di tempat yang sepi atau bangunan-bangunan yang sudah ditinggalkan lama dan sepi itu tingkat portal antara dimensi, antara dunia lain itu sudah menipis, semakin menipis. Jadi kalau portal tipis itu berarti makhluk sana bisa masuk ke dunia manusia. Dan manusia juga kadang bisa masuk ke dunia sana. Jadi kayak semacam tersesat ya. Biasanya portal yang menipis itu terjadi di hutan-hutan, karena hutan-hutan kan sepi. Terus juga bisa di bangunan-bangunan yang sudah ditinggalkan puluhan tahun. Jadi di situ sudah ditinggalkan, tidak terawat dan sebagainya ya. Selama puluhan tahun tidak ada hawa manusianya, itu juga mulai menipis portalnya. Namun
Kibedek kurang setuju kalau ada semacam pembersihan itu terus makhluk-makhluk yang ada di situ. Seumpamanya kita mau membangun rumah ya, mau membangun rumah di suatu daerah. Daerah itu ternyata lama tadinya tidak ada kehidupan manusia, maka di situ portalnya semakin tipis, terkenal angker. Terus bangun rumah di situ, ternyata banyak gangguan. Sebetulnya itu ya kita hanya menutup portalnya saja agar makhluk-makhluk dunia sana itu tidak mengganggu atau memperlihatkan diri di dunia kita. Sebetulnya kalau sana terlihat juga sana sebenarnya bisa dibilang sial juga, karena makhluk-makhluk sana juga tidak ingin dilihat oleh kita. Dan kita kadang kalau melihat kita merasa sial, merasa takut dan sebagainya, padahal ya sebenarnya sama-sama sial, sama-sama kurang beruntung lah ya. Kalau menurut Kibledek cukup portalnya dipertebal, terus tidak usah diusir-usir, karena mereka itu kan temannya ya di situ mungkin sudah lebih dahulu. Jadi kalau ada pengusiran itu semacam menggusur, sama saja kita menggusur manusia lain. Jadi kalau kita menggusur manusia itu kan biasanya ada rasa-rasa dendam, rasa-rasa tidak enak. Sama kalau kita menggusur atau mengusir makhluk dunia lain yang tadinya sudah bertempat tinggal di situ, terus kita usir karena kita merasa takut dan sebagainya, itu sama aja kita menggusur mereka. Itu ada dua kemungkinan, yang satunya itu legowo, satunya merasa dendam. Ya itu yang bahaya, kalau merasa dendam itu pasti akan malah nambah masalah lah hitungannya. Kalau menurut Kibledek cukup ditutup portalnya, karena kalau ditutup portalnya mereka ya tetap hidup di dunia mereka, kita manusia hidup di dunia kita, tidak saling mengganggu. Itu menurut Kibledek. Jadi di Pulau Jawa ini memang kadang banyak portal-portal yang terbuka atau portal-portal yang menipis. Jadi kalau portal itu kan semacam pintu. Kalau menurut Kibledek itu semacam pintu antar dimensi, pintu antar dunia lain. Itu kalau semakin menipis, kita bisa melewatinya itu tidak dengan energi yang besar. Jadi ya mungkin hanya dengan energi sedikit kita bisa melaluinya. Sama dengan makhluk-makhluk dunia sana, itu kalau bisa ke dunia manusia, kalau portalnya tipis, mereka tidak mesti harus memiliki kekuatan yang besar. Tapi kalau yang portalnya tebal atau kita tutup portalnya, kita pertebal portal antar dimensinya, pintu antar dimensinya itu, maka mereka kalau mau ke dunia manusia itu harus memakai energi yang sangat besar. Karena harus memakai energi yang sangat besar, kemungkinan jarang yang mau. Jadi sebetulnya mereka juga memiliki dunia mereka, kita memiliki dunia kita. Sebenarnya mereka juga tidak ingin mengganggu. Cuman karena portalnya tipis, kadang kita secara tidak langsung melihat secara berseliweran. Sebetulnya kita bisa memahami dengan kita kalau berbicara lebih pakai logika ya. Kadang kalau di suatu tempat itu sebelumnya sepi, itu kan biasanya sangat banyak penampakan. Namun setelah ditinggali oleh manusia dan sebagainya, lama-lama penampakan itu kan lama-lama akan menghilang, akan tidak menampakkan diri. Itu sebenarnya mereka juga menutup portal. Mereka mungkin juga merasa terganggu semacam kita, melihat banyak manusia. Jadi bagaimana caranya portal itu ditutup. Mereka juga sebenarnya memiliki teknologi, ilmu untuk menutup portal tersebut. Oke, kalau salah satu untuk menutup portal yang biasa Kibledek lakukan adalah menyebar garam. Garam kan memiliki bisa dibilang secara memiliki elektromagnetik ya.
Itu jadi kalau ini menurut Kibledek, garam krosok dan sebagainya kita doakan, kita sebarkan garam itu sebetulnya sudah bisa menutup portal. Jadi semakin kita rutin menyebarkan itu, maka portal yang tadinya di daerah situ biasanya banyak sekali penampakan, insya Allah nanti kalau portalnya sudah menutup, penampakan tersebut sudah tidak ada. Jadi di sini Kibledek memang berbicara tentang yang Pulau Jawa ya. Pulau Jawa memang zaman dulu itu misterius karena untuk catatan-catatan yang ada di uh, sejarah, catatan di sejarah Pulau Jawa ini itu sebetulnya juga sangat minim. Kita kadang memakai catatan-catatan yang dicatat oleh para penjajah dulu. Padahal kan kita tahu kalau sejarah yang dicatat oleh orang-orang pemenang atau penjajah atau semacamnya itu kadang itu ada bermuatan kepentingan mereka. Jadi ya kita sebagai anak bangsa, kalau kita memang dari turunan Jawa ya carilah sejarah Jawa sendiri. Jadi sejarah keluarga, dimulai dari sejarah keluarga kalian. Jadi manusia itu banyak. Kalau sejarah itu hanya secuil, itu sebenarnya kan kalian juga bisa nalar. Itu hal yang aneh, hal yang sangat-sangat aneh lah. Karena setiap orang, setiap keluarga itu memiliki sejarahnya. Dan kita sejarah dari keluarga kita bagaimana, itu kita bisa mengerti. Harus bisa mengerti sebetulnya. Jadi apa ya namanya ya, kalau kita hanya mengikuti apa yang dikatakan orang lain itu, kalau kita manut-manut saja, kalau sejarah dipelintir kita ya akan manut dan kita sebenarnya akan lebih jauh dari sebenarnya siapa kita, sejarah kita bagaimana. Itu kalau kita hanya manut saja, tidak mau berpikir, maka kita akan ya semacam apa ya, menjauh dari sejarah yang sebenarnya gitu. Oke, tadi ini sekilas sedikit tentang tempat-tempat angker yang bagaimana kita harus bisa menutupnya. Itu menurut Kibledek hanya dengan itu insya Allah bisa. Jadi dengan menutup portal itu saja, maka area yang tadinya angker, area yang tadinya banyak dengan hal-hal yang di luar nalar, itu insya Allah akan dengan sendirinya akan menutup. Setelah menutup portal tersebut, maka hal-hal tersebut akan menghilang dengan sendirinya. Oke Sobat Bedek, kita gunakan karunia Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada manusia, yaitu akal. Makanya kita harus bisa berpikir. Jadi jangan mau kita dibodohi oleh banyak orang ya. Apalagi ini yang berkaitan dengan sejarah dan sebagainya, kita juga harus bisa berpikir secara merdeka, berpikir secara bebas. Apakah benar itu yang diceritakan begitu, atau ada muatan-muatan politik, atau ada muatan-muatan kepentingan lainnya dan sebagainya. Kita harus bisa merdeka dalam berpikir. Oke Sobat Bedek, itu mungkin adalah ini podcast singkat ya. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sehat, salam semangat.